Kalau nggak ada orang pengairan yang PJT, tidak boleh sama saya mah. Biar berhadapan dengan KDM saya nggak apa-apa. Bukan. Emang saya takut gitu. Kenapa tuh Pak? Emang saya takut gitu. Kenapa tuh Pak? Emang saya takut gitu. Kenapa tuh Pak? Anak itu ya punya uang pengen ditaikin tadinya enggak. Enggak, maksudnya berani Pak. Ya sebenarnya saya nggak berani Pak. Hanya Sayang kan investasi gede, alasnya punya orang lain, nanti kalau diambil kan harus dibongkar. Sayang ngebangun udah mahal-mahal. ya kita mah mungkin hanya minta kebijaksanaan Pak kalau seandainya mau dibongkar ya. Ya kalau Pak, sebenarnya kalau dari sisi kalau kebijaksanaan tuh sebenarnya yang menempatin yang harus bayar sama yang punya tanah. Pak. Gimana Pak? Ya tadi si pengairan. Iya, surat pemanfaatan lahan pertanian. Lahan pertanian loh Pak. Pertanian. Kapung kurma di Kuabi ditanaman saliwija. Iya. Jadi ini berapa ini, tuh, Bro? sewa ini adalah sewa dari PJT PJT pengairan ya, PJT. Pengairan PJT kepada para penggarap tanah. Tapi suratnya itu diperuntukkan untuk sewa pemanfaatan lahan untuk pertanian. Palawija, nanam padi. Kwetansinya. Ada pasalnya enggak? Enggak kalau bayar memang diakui. Mana pasalnya? Pasal. Ah. F. Perjanjian ini Ya kan? Berakhirnya perjanjian ini. Satu, jangka waktu telah berakhir. Dua, pihak kedua meninggal. Kemudian atas permohonan pihak kedua. Pihak kedua tidak melakukan pembayaran. Tidak mentaati atau melanggar syarat-syarat dan kewajiban. Lahan tersebut digunakan untuk kepentingan PJT dan pemerintah. Perjanjian bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Itu. Ya, untuk kepentingan negara, Pak. Kepentingan negara. Jadi pemerintah atau kepentingan negara. Kepentingan negara. Nah, kemudian gitu. di sininya diizinkannya ibu itu sama bapak untuk kepentingan pertanian. Emang dulu nama Pak? Enggak, sekarang ini saya nanya ke ibu nih. Setelah rumah tanah ini dibangun kontrakan sesuai dengan perjanjian. Tapi nah itu orang pengairan mengizinkan. Nah, tapi kembali deh ke orang pengairan. Emang ada izin? Berupa apa keterangan ibu? Sahurna kieu. Gimana? Boleh cenah dibangun ibu Ya, da Bu. ieu mah tos teu produktif cenah. Gimana, ada nggak suratnya? Ada suratnya Enggak, enggak? cuma Nah, itu. Waktu Abi bayar ieu Pak. Oh gitu Pak. Dah matak ngawitan 2017 Abi bayar. Terus kemudian Nah. kan ibu rumahnya dipakai bahan bangunan komersial. Ya. Komersial tuh dibisniskan. Ya, Dikontrakan. Ibu ada IMB nggak? Dan tadi piwarang ada mau. Nah ini yang dimaksud Bu. Jadi kalau tanahnya bukan hak milik kita membangun dengan investasi yang sangat besar. Yang punya tanahnya ingin mengambil kembali kan ibu rugi. Ada abi mah mengawai bapak bade diangkat. Bukan yang rugi ibu. Aduh ganya dah salami abi nganggonya eta karugelanana eta. Terus kenging artos salami ieu ge. Ada artosna pan dianggo bayar ieu deui. Anto imah murah ibu murah. Nih bapak bapak rek Noel. Sok menang. Menang. Carakan si bapak. Carakan si bapak. Yang dipoto jeung bapak. Sok atuh. Mana uangnya? Apa kan tuh Pak? 839.000 setahun. Iya nu tahun berapa? Iya nu tahun sabaraha? Tahun 2003. 839.000 setahun. Tahun 2003 atuh Pak sok atuh nu panganyarna. Pangkapun nih. Anu pangkapumpurna teh nu kabanjiran teh. Nu kabanjiran teh tahun 2017. Da soalna di dieu Pak nyungkeunna teh tuh benten-benten. Tuh aya nu 3 juta 50. 3 juta kan setahun kan, Bu? Kontrakan ibu sahijina sebulan sabaraha? Sakamar. Sabulan berarti 7.200.000. Itu sakamar-kamar acan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
jadi melebar sekarang ini. Kemarin begitu kerasnya ditentang oleh mantan jaksa dalam rangka normalisasi sungai di Karawang. Banyak tanah PJT yang digunakan oleh masyarakat, wabil khusus ini bukan masyarakat kecil ini satu lagi berhadapan sekarang mantan intelijen, dia tentara. Ketika Gubernur Jabar belum hadir, dia bilang, oke, saya hadapin Gubernur Jawa Barat, siapa takut? Ya, gaya-gaya tentara, gaya-gaya lamanya masih dipakai barangkali ya. Tapi ketika KDM berbicara, ketika KDM hadir di situ, dia bicara secara baik-baik, Gubernur, oke, saya rela, nggak ada masalah apa-apa. Waduh, ini lebih bagus ini, lebih bagus yang beginilah daripada ngelawan aturan, ngelawan pimpinan daerah. Udah nggak zaman sekarang ini, ya. Tapi sekarang PJT, tanah PJT digunakan oleh banyak orang, sehingga pantas banjir juga, karena memang aliran sungainya tersumbat oleh bangunan-bangunan liar yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Wow, terbongkar semua dari hulu sampai hilir. Sekarang normalisasikan kali atau sungai-sungai di Karawang. Lanjutkan Bapak Gubernur, nggak usah takutlah. Selama itu Bapak Gubernur di jalan yang benar. Bapak TNI, mantan intelijen, sudah ya, sudahlah, nggak usah dilawan, kan sesama Jabar ya. Oke, Bapak TNI terima kasih, Bapak Gubernur juga terima kasih, dan selamat juga kepada warga Karawang loh yang sekarang sungainya sudah dinormalisasi. Mangga semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman tuh. Aman tuh. Tapi nanti ada sapu menyapu kan? Saya tuh lama di intelijen kok. Iya. 17 tahun saya di Intel. Intel apa dulu, Pak? Di BIN. BIN ya? Ya, saya dari Intel Kostrad ke BIN. Oh, berarti Pak angkatan darat dulu? Iya. Saya terakhir Kodim. Di Kodim aja bisa di Intel. Kalau nggak ada orang pengairan yang PJT, tidak boleh sama saya mah. Biar berhadapan dengan KDM saya nggak apa-apa. Nah, menurut Empok ya makan 2 juta setahun gitu, dengan ya Empok tahu sendirilah ya lahan segitu. Seperti apa tanggapannya? Kalau tanggapan Empok, hayang. Kalau tanggapan Empok mau, Empok juga ya. Cuman sayang di sini Empok masih memiliki akidah akhlak. Yang masih memiliki rasa ketakutan bahwa nanti apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita tempati tersebut itu akan dipertaruhkan di akhirat. Apa? Ya, apakah mantan-mantannya aparat penegak hukum gitu kan? Mudah banget gitu ya mendapatkan tanah dan menyewa. Gimana Po tanggapannya Po? Aduh, ganti kunanya bukan. Cuma nurada iya, nurada. Kalau kita berbicara tentang Jawa Barat, itu sangatlah luar biasa untuk hari ini. Banyak sekali perubahan yang terjadi di era kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi. Ya, walaupun ada sebagian orang yang menganggap bahwa itu ya sebuah pencitraan, sebuah manipulatif yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, tapi nyatanya hari ini kepuasan publik itu menunjukkan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu disukai cara kinerjanya. Bahkan ada orang yang menghujat pun mendapat keuntungan. Mendapat keuntungan dari ya mengkritik, katakanlah begitu. Walaupun dalam isi kalimat di dalam narasi yang dia buat, isinya ya cuma hujatan doang sebenarnya, tanpa analisis data yang konkret. Begitulah hari ini banyak sekali yang memanfaatkan keuntungan di dalam hal tersebut.
Bagi saya itu adalah sebuah dinamika politik, tapi ya kita juga harus sadar diri ketika memang tidak menggunakan analisis berbasiskan data dan fakta, itu menurut saya menjadi sebuah lelucon bagi orang-orang yang mengerti terhadap apa yang disampaikan. Maka dari itu ya silakan saja berekspresi, berpendapat, karena toh kita dilindungi oleh undang-undang. Tapi kita juga harus sadar diri bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang menurut kita itu dianggap benar, gunakanlah data dan analisis yang tentunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya menggunakan sebuah data primer, tapi kita tidak mempertanggungjawabkannya. Menurut saya, orang-orang yang sekarang di barisan yang katakanlah oposisi, kalian silakan beroposisi, tapi ingat apa yang kalian sampaikan harus ada juga data yang kalian percaya dan juga kalian analisa, sehingga yang kalian sampaikan itu ya kalian pertanggungjawabkan. Ya, sekian dan terima kasih.